itu Sinergia ngadain sesi hari ini gitu. Boleh ya Bu Amel ya? Boleh. Ya. Sebenarnya ini kekhawatiran gitu dari Sinergia waktu pertama kita mendapatkan pengumuman resmi dari pemerintah gitu ya, pengumuman resmi dari pemerintah yang mana itu ada di Minggu malam kalau nggak salah. Benar nggak ya Bu Lala ya sama Bu Amel? Langsung satu grupnya kita ribut habis-habisan gitu ya, karena ada himbauan udah di rumah gitu. Terus gimana ini maksudnya kerja di rumah gitu. Liburan ya kan? Karena kalau kerja di rumah kan asumsinya kalau nggak liburan cuci-cuci gitu ya. Makanya jadi kayak apa ini maksudnya? Sedangkan hari tersebut adalah hari Minggu di mana sebenarnya banyak juga corporate atau perusahaan yang juga lagi off nih gitu. Belum bisa mengambil keputusan secara cepat dan nggak ngerti tepatnya bagaimana karena banyak sekali berita yang beredar. Maka di hari Senin itu kita mulai ragu-ragu. Ini working from home nggak sih? Bu Amel masuk kantor nggak sih? Bu Lala ke kantor nggak sih? Jadi semuanya serba repot gitu. Tiba-tiba isu COVID-19 mulai bermunculan di Indonesia dan sekarang sampai hari ini ada banyak perusahaan yang sudah mengambil kebijakan, ada yang working from home, ada juga yang shift-shiftan gitu ya, ada yang libur, ada yang masuk dan diganti, begitu terus gitu ya. Ada yang juga sampai sekarang, sampai hari ini, di Sinergia Konsultan salah satunya, kita masih melakukan bekerja di kantor gitu ya, karena dengan pertimbangan-pertimbangan dan banyak kebijakan-kebijakan lain. Nah, mengingat juga banyak sekali pertanyaan yang masuk ke email kami, gimana ya perannya HR dan dalam isu working from home ini, maka kami adakanlah live ini, gitu. Nah, buat teman-teman yang sudah online nih, boleh dong komen dikit di kolom komen di Facebook Anda masing-masing. Apakah Anda cukup mendengar suara kami gitu ya, cukup jelas dengan suara kami, atau videonya sudah cukup aman, atau Anda juga sudah melihat halaman PowerPoint kami. Boleh dong chat, biar saya nggak sendirian nih. Semuanya watching-watching. Oh, ada yang nggak kedengaran suaranya. Nah, sebenarnya ada tim kami juga yang sedang menunggu di situ. Ada tim Sinergia Konsultan, ada juga tim kami yang lain untuk membantu Anda memecahkan masalahnya. Gitu ya. Silahkan nanti apa namanya ikutin aja panduan dari timnya Sinergia Konsultan. Kira-kira nggak kedengaran suaranya kenapa? Teman-teman bisa bantu ya. Sudah jelas, thank you. Halo Bu Intan, halo Pak Budi, halo Bu Nungki. Wah, udah rame nih kelihatannya. Nah, Bapak Ibu, yang mau saya ingatkan di sini di awal, kita adalah Facebook Live, maka mungkin ada beberapa koneksi yang di lokasi Anda belum bagus atau segala macam gitu ya. Cuman tenang aja, selama sesi ini, semua nanti rekamannya Bapak Ibu bisa akses lagi di Facebook page Sinergia Konsultan, dan sebenarnya Bapak Ibu nanti surprise akan mendapatkan PowerPoint dari Bu Amel yang hanya bisa diakses dalam 2 hari ini aja. Jadi, kita langsung aja kali Bu ya, jadi nggak kebanyakan ngobrol panjang, kita akan langsung diskusi apa sih sebenarnya peran HR dalam isunya working from home dan COVID-19. Oke? Oke. Silakan, Amel, Langsung ya. Boleh diskusi aja. Halo Lala di rumah ya. Iya, di rumah nih. Oke. Marcel, kebetulan kita juga live di Instagram, jadi teman-teman barangkali ini menyapa juga teman-teman yang ada di Instagramnya Sinergia Konsultan maupun di Instagramnya aku sendiri gitu ya. Jadi biar kita bisa diskusinya seru gitu. Nah, pasti sih teman-teman udah banyak dengar berita tentang peran HR gitu ya. Udah ada banyak terima PDF, terima informasi. Kita sih nggak terlalu kepingin ngebahas mesti pakai hand sanitizer atau pakai masker gitu. Karena itu udah too much information dan aku yakin teman-teman ya. Iya, udah pengetahuan umum sih, dan kupikir itu juga kewajiban kita masing-masing untuk ngejaga diri ya, untuk sensitif lah sama diri kita dan lingkungan sekitar gitu. Tapi di sesi kali ini saya kepingin diskusi sama teman-teman itu sesuatu yang lebih
bukan advance ya, kayaknya jauh banget. Tapi sesuatu yang lebih mungkin apa ya? Selama ini kita nggak kepikiran dan kita mulai namanya juga jaga-jaga, persiapan mikir ke sana. Ya. Nah, kita coba dulu ya. Aku ingin menyapa teman-teman dulu sih sebenarnya di sini karena di Facebook udah banyak yang join, kemudian di Instagram ada beberapa join. Barangkali teman-teman juga bisa sharing di kolom komen. Mas Fatah juga bisa ke slide berikutnya. Apa sih rasanya gitu ya? How do you feel saat ini? Atau aku pengen nanya Lala dulu deh. How do you feel Lala setelah 1 minggu? How do you feel di tengah isu macam ini? So far sih oke ya, karena kan memang pekerjaan lebih banyak dilakukan bisa di rumah atau bisa di kantor. Tapi yang paling terasa itu ada sesi konseling yang biasanya one-on-one dan ketemu langsung. Ini kita lagi coba untuk sesinya via online ataupun via Zoom. Ini ya, jadi berubah ya. Oke. Marcel rasanya gimana? Ada di rumah? Saya bosan, Ibu. Bosan. Belum mulai kan? Iya nih, agak beda sih maksudnya kerja di rumah sama kerja di kantor gitu ya. Walaupun kemudian yang paling susah kan ngejelasin kenapa mereka nggak boleh ke sekolah gitu kan. Udah pada kangen. Tapi ya anyway itu yang kita hadapi. Barangkali teman-teman juga bisa share ya apa perasaannya, how do you feel, curhat-curhat dikit juga nggak apa-apa gitu, sharing apa sih, bukan ya karena kadang kecemasan juga muncul dan saya kira itu hal yang wajar karena kita menghadapi sesuatu yang baru. Jadi malah silakan kalau mau sharing nanti kita bisa bahas juga ya. Oke. Nah, begitu kita ngadepin nih situasi yang baru, situasi yang kita juga nggak tahu ujung pangkalnya kemana, terus kita juga nggak tahu bakalan libur berapa lama ya, atau bakalan kerja di rumah berapa lama, anak-anak libur sekolah berapa lama. Saya cuma ngebayangin sih, kemarin aku sebenarnya diskusi sama salah satu klien saya nih. Punya bayangan nggak sih working from home ini bakalan terjadi berapa lama? Karena kita tahu kayak di Cina udah mulai Januari, Februari, ini Maret, mereka juga mereka mulai beraktivitas, tapi kan lumayan ya 3 bulan. Terus saya nanya sama teman-teman di HR, di klien kami, siap nggak sih, kebayang nggak sih habis 2 bulan, kayaknya mungkin jarang-jarang ketemu, terus 2 bulan atau 3 bulan kumpul lagi, rame lagi di kantor. Saya sendiri juga nggak kebayang situasinya. Tapi pertanyaannya berikutnya adalah teman-teman, apakah Anda juga siap gitu menghadapi situasi yang nggak terduga, menghadapi situasi yang yang mungkin kalau orang udah kerja di rumah kelamaan ngerasa nggak sih energinya turun atau apa gitu. Ini nanyanya ke Lala lagi gitu ya. Siap nggak sih lah menghadapi situasi yang nggak tahu nanti bakalan seperti apa? Siap ya. Situasi boleh buat
Betul. Mungkin ini kita akan mendapatkan satu pemahaman baru. Kalau dari aku personally sih memang sih at the bright side ya. Pakai teknologi, akhirnya kan kita dipaksa ya pakai teknologi, memaksimalkan yang kita punya. Biasanya internet cuma dipakai untuk apa? Browsing Sekarang, artikel ataupun iya. nyari sesuatu. Sekarang kita bisa using internet itu untuk connect dengan banyak orang dan jadi apa ya? Saya belum tahu ini sampai kapan, tapi so far sih masih cukup. Oke. Ini sekalian ya nyapa teman-teman yang di Instagram, karena teman-teman yang di Instagram kan nggak bisa dengar suaranya Lala gitu. Jadi kita lagi ngebahas tentang peran HR terkait dengan isunya work from home gitu ya. Kita harus siap apa enggak? Ya memang sih setuju juga dengan Lala kalau saat ini HP, internet biasanya dipakai buat Instagraman, biar buat ini foto-foto, buat gosip-gosip. Sekarang lebih bermanfaat gitu ya. Internetnya kuotanya jalannya lebih kenceng. Gitu. Tapi anggap katakanlah misalnya isu ini terjadi sampai 1 bulan atau 2 bulan datang sampai di bulan April. Persiapan macam apa sih yang mungkin Lala juga secara pribadi ya nyiapin kali ya, atau Marcel juga boleh lah ya sharing. Apa yang disiapin gitu ya? Iya, persiapan apa? Iya. Pastilah ya nyiapin mental, nyiapin supaya tetap positif. Itu yang kayaknya jadi satu challenge yang besar saat ini. Karena sebenarnya kalau ngomongin di internal Sinergia sendiri gitu ya, kita kan juga ketemu dengan klien-klien, yang klien-klien juga mulai panik dengan bisnisnya, karena beberapa bisnis sudah mulai stuck. Nah, bagaimana kita juga bisa menjadi satu lingkaran yang positif, sehingga kita bisa manage diri kita sendiri. Kalau kita positif itu kan katanya lebih sehat. Nah, betul. hati yang gembira adalah obat gitu ya. Setuju sih. Aku juga setuju bahwa kita perlu bersiap dengan situasi yang menentu gitu ya, termasuk siapin energi nih untuk tetap positif, tetap emosinya juga tetap tenang gitu. Nah ini ngomong-ngomong di Instagram ada yang lucu nih, bukan lucu sih, sorry Pak Edo ya. How I feel, istri saya panic buying dan saya panic paying. Istri ya betul sih, itu yang terjadi itu mungkin di beberapa keluarga. Tapi anyway, mari kita bicara gitu ya, apa yang kita bisa persiapkan dari diri kita gitu. Termasuk untuk teman-teman HR ya. Nah, di 1 jam mendatang ini saya sebenarnya nyiapin catatan untuk HR ya, dalam isu work from home dan COVID-19 ini. Nah, teman-teman yang ada di sosial media, di Instagram maupun di Facebook, jangan khawatir karena kita akan kasih linknya nanti dalam waktu 2 hari, teman-teman bisa download PowerPoint-nya ya. Jadi enjoy aja, dinikmati aja diskusinya kita. Saya akan share sedikit gitu. Nanti barangkali Lala atau Marcel kalau misalnya ada pengalaman, ada pendapat, bisa langsung nambah ya. Langsung diskusi, sharing. Oke. Catatan yang pertama adalah kita tuh perlu update informasi atau sebenarnya news, atau kalau aku bilang bukan sekedar informasi dan berita ya, karena berita ini kadang kita nggak jelas gitu. Tapi kalau saya nyebutnya kita perlu pinter menerima, memilah dan memilih informasi yang ada di sehari-hari gitu. Memang bukan hanya menerima informasi yang di WhatsApp ya tentang bagaimana pencegahan, bagaimana menjaga kesehatan, bla 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 dan segala macam gitu. Tapi lebih gini, wacana-wacana apa yang terkait sama bisnis kita. Namanya kan juga HR ya. Apa sih informasi apa yang terkait dengan bisnis di perusahaan saya gitu. Karena kita perlu mengamati itu kemudian mendiskusikannya gitu. Kemarin sore saya diskusi sama Marcel dan satu tim kami, satu partner kami juga di kantor.
apa yang terjadi karena dengan isunya work from home, kemudian COVID-19, US dollar makin naik, sedangkan bisnis kami juga terkait dengan US dollar. Nah, ini adalah wacana-wacana yang perlu diupdate di internal secepat mungkin. Sehingga harapannya sih teman-teman juga nggak terlena hanya dengar berita-berita yang sifatnya jangka pendek, tapi juga mulai manjangin radar ya. Manjangin radar 3 bulan lagi apa yang terjadi. Kemudian mungkin setengah tahun lagi apa yang terjadi. Dan kemudian memasak berita-berita itu dikonsolidasikan di internal, dibingkai ulang lah gitu. Kebetulan wacana yang saya sharingkan ini juga mengacu dari crisis management. Ini salah satu artikel yang diluncurkan oleh Harvard Business Review gitu. Nah, di sana juga menyampaikan bahwa perubahan itu terjadi cepat banget. Kalau kita nggak membingkai ulang berbagai informasi yang datang, ya nanti bawaannya cuma latah dengerin berita doang. Tapi kita nggak menganalisa dan apa dampaknya terhadap perusahaan kita, apa dampaknya ke bisnis kita, apa dampaknya ke kinerja kita. Karena sebenarnya setiap epidemi itu kan tidak bisa diprediksi ya, sifatnya pasti unik. Nah, inilah dituntut sebenarnya juga kemampuan kita sebagai leader, sebagai profesional di perusahaan itu juga menganalisa, mencerna, kemudian memprediksi juga apa yang akan terjadi dan belajar dari pengalaman. Karena sebenarnya situasi chaos semacam ini kan tidak pertama kali ya kita alami ya, walaupun mungkin isunya berbeda. Nah, belajar dari pengalaman, kalau dulu ada suasana yang kurang lebih sama, apa yang kemudian perlu dipersiapkan? Itu yang pertama sih. Ya. Kemudian yang kedua adalah ini. Saya menuliskan waspadai sama siklus berita ya. Antara fact dan fake. Antara fakta dan ya sesuatu yang tidak karena berita-berita banyak muncul itu cuman yang saat ini aja. Oh, ini nih di Indonesia kena kasusnya sekian. Tanpa kita itu menelaah ya, tanpa melihat big picture-nya. Kemarin sore juga diskusi sempat di kantor di Indonesia. Kayaknya segini. Padahal itu 0,000 banyak nolnya dari penduduk Indonesia gitu. Tapi kemudian kepanikan itu udah muncul. Jadi hati-hati teman-teman kalau saya membahasakannya antara fakta dengan fake. Ya. Berpikir kritis dan mencoba belajar membedakan mana yang merupakan fakta, mana yang sebenarnya itu spekulasi, mana yang itu sebenarnya cuma berita yang bombastis gitu. Dan lagi Anda juga perlu kenalin sumber-sumber informasi sih teman-teman. Itu jadi sangat penting informasinya dari mana ya. Anyway, thank you teman-teman yang sudah komen ya di Facebook. Nanti setelah ini kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan dan komentar Anda baik yang ada di Instagram maupun ada di Facebook ya. Itu. Kemudian yang ketiga, ini ya, sering pada saat karyawan itu mungkin work from home ya. Saya mengajak sebenarnya teman-teman juga jangan mengasumsikan bahwa SDM kita, teman-teman karyawan yang ada di rumah itu baik-baik saja gitu. Kalau ini saya sih pinjam istilahnya Lala sih. Lala itu suka bilang gini, too much information will kill you. Ya. Benar nggak lah? Benar banget. That's why aku close any information about this. Gitu ya, sampai nutup informasi ya. Karena kalau enggak puluhan ratusan informasi. Ya, rasanya gimana sih kalau kebanyakan informasi? Kalau dari aku sendiri sebenarnya jadi gini, kita pasti semua punya WhatsApp group ya, dan semua WhatsApp group itu pasti akan heboh bahas case ini. Kebayang nggak sih setiap hari itu kita akan menerima satu grup itu aku bisa dapat 600 chat, yang ini mereka hanya discuss satu berita. Ya, satu berita itu di satu WhatsApp group. Bayangin dong.
10 WhatsApp group. Berarti kita punya 6.000 berita. Jadi itu akhirnya aku cukup membatasi karena aku tuh jadi parno sendiri gitu kan. Aku jadi panik buying, Pak. Yang istrinya panik buying, panic buying kan. Iya. Jadi ya akhirnya aku pikir too much Memilah ya. will kill you. Iya, betul. Bukan artinya teman-teman menutup diri terhadap semua informasi ya. Itu nggak bijak juga gitu, karena justru di situasi yang tidak menentu ini kita perlu benar-benar membaca informasi mana yang relevan buat kita. Tapi Bapak Ibu HR atau kemudian Anda business owner dan leader, jangan berpikir kalau jangan berasumsi bahwa teman-teman kita yang kerja dari rumah itu udah dapat informasi yang semestinya. Gitu. Justru peran kita ini sebagai HR perlu menyiapkan informasi yang sudah dirangkum, yang sudah dipilah, yang itu intinya apa, ya bikin ringkasannya aja antara mengenai fakta dan implikasinya yang bermanfaat bagi SDM kita. Sehingga SDM kita juga terlalu banyak membuang waktu untuk memperdebatkan fakta atau buang-buang energi untuk memilah berita yang nggak penting sebenarnya buat dia. Ya. Dan ini saya kira juga peran teman-teman sebagai HR. Anda bilang aja ke SDM Anda, ke teman-teman yang kerja dari rumah atau mungkin resah nggak kerja dari rumah pun, Anda bisa bilang tenang ya teman-teman gitu. Manajemen akan memilah informasi yang paling tepat Anda, jadi sudah hemat energi, jangan sampai energinya terlalu habis hanya untuk mendengarin berita atau baca berita yang akhirnya kita sendiri nggak tahu yang mana hoax, mana enggak, ya. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat adalah ini kita ngomongin nih tentang teknis pekerjaan kita ya. Hati-hati sama yang namanya birokrasi di kantor. Gitu. Saya tahu sebagian besar pastilah ya dari Anda di perusahaannya juga sudah punya cara komunikasi, birokrasi, prosedur dan segala macam. Inilah sebenarnya saatnya kemampuan kita beradaptasi itu diuji nih, ya. Karena di momen seperti ini kita mungkin atau kebanyakan kali ya tidak bisa menggunakan prosedur yang sebenarnya udah baku, prosedur yang udah standar ya. Di level top management atau teman-teman HR juga bisa menyarankan di level top management perlu membentuk tim kecil misalnya ya, perlu membentuk tim kecil untuk mengambil keputusan yang jangka waktunya singkat, keputusan yang sifatnya taktis ya. Cari tim yang memang terpercaya. Karena kalau enggak, orang juga bingung. Ini kita mau from home dari mana nih? Berapa lama? Nggak ada keputusan. Dan kadang kita perlu membuat keputusan yang sifatnya jangka pendek. Ya. Contohnya tadi pagi ini teman-teman, saya diskusi dengan salah satu leader saya bilang, udah jangan ambil keputusan sampai bulan Mei. Ini ada satu isu, ada satu hal yang kita mau create, karena prosedur sebelumnya nggak bisa jalan, ya. Salah satu contoh nih di bisnis kami kan ada workshop juga, yang mana workshop itu face to face. Terus sekarang nggak bisa face to face gimana? Sedangkan ketika dialihkan ke online juga belum tentu peserta itu mendapatkan hasil yang optimal, ya. Maka saya bilang, oke, kita perlu bikin satu bridging nih. Kita perlu bikin satu step sebelum prosedur yang biasanya dilakukan. Nah, kalau seperti itu, bikin jangka pendek dulu. Saya bilang, oke, ini berlaku dulu 2 minggu ya. Nanti minggu ketiga kayak apa kita lihat minggu depan. Ya. Sehingga saran saya teman-teman HR Anda perlu diskusi juga dengan manajemen Anda, bentuk tim kecil yang memang terpercaya untuk pengambilan keputusan yang taktis. Sehingga birokrasinya bukan lagi menjadi batu sandungan untuk Anda nanti. Ya. Oke. Nah, sekarang poin yang kelima, saya menuliskan sebagai HR, kita perlu peran kita sebenarnya.
bagaimana kita membangun satu balance respon baik ke diri kita maupun kita ngajarin tim kita. Ya. Apalagi mungkin kalau di perusahaan Anda ada tim learning and development. Kemarin kebetulan saya juga diskusi dengan satu tim learning development klien saya. Ini saatnya loh tim LD berkiprah. Ya, karena Anda tahu semua SDM Anda lagi dalam situasi yang nggak nyaman, kemudian kecemasan semua meningkat, kemudian juga energinya pasti low, briefing yang biasanya pagi hari nggak ada, maka Anda perlu memikirkan apa yang perlu dilakukan ya untuk menjaga energi SDM ini tetap prima atau tetap pada ya kalau turun nggak turunnya kayak jet coaster lah ya. Karena buat saya nih kayak gini, barangkali Lala sama Marcel juga setuju ya. Aku ini jauh lebih khawatir, ya virus COVID-19 itu juga itu oke lah. Tapi setelah itu, kayak virus ini membawa virus-virus yang lain, gitu. Bukan virus yang kita bicarakan semalam ya Lala. Apa itu? Itu rahasia gitu ya. Buat hiburan di masa sulit soalnya. Anda Mbak Amel dari Bali juga join ini pasti ketawa-ketawa. Kita lagi ngomongin virus yang lain. Tapi buat saya, kondisi sekarang ini membawa virus kepanikan, virus kecemasan. Dan kebayang nggak sih ketika 2 bulan kita kerja dari rumah yang nggak ada yang ngawasin kita, tiba-tiba KPI ditoleransi karena dengan alasan isu global, kan gitu ya? Gitu. Bisa jadi. Bisa jadi loh. Itu kayaknya sekarang aku juga kasihan juga sih sama nih virus ya. Karena dia jadi alasan yang tepat. Gitu. Tiba-tiba ada yang bilang gitu, oke, kita postpone dulu ya paymentnya karena virus nih. Kan duitnya baik-baik aja ya di bank ya. Gitu. Terus reportnya saya pending dulu ya Bu, gitu. Karena ada isu virus. Loh, bikin report itu kan cuma di laptop dan nggak perlu ketemu orang kan gitu. Apa hubungannya gitu ya? Hubungannya gitu. Nggak ada hal-hal yang sebenarnya nggak ada hubungan, tapi kemudian jadi dihubung-hubungkan. Nah, saya ngebayangin kalau ini berkepanjangan, virus males itu cepet banget loh muncul. Bener nggak? Lebih cepat ya. Kita kerja dari rumah ya. Biasa bangun jam 6 gitu. Persiapan 1 jam, perjalanan 1 jam. Nyampe di kantor jam 8, ya kan? Sekarang nggak perlu persiapan, bahkan kalian kerja nggak perlu pakai mandi juga nggak ada yang ngawasin, nggak perlu pakai perjalanan, jadi bangun jam 8:05 juga nggak apa-apa. Nah, apa yang terjadi kalau ini berlangsung 1 bulan, 2 bulan gitu? Maka poin yang kelima ini mengenai balance respon ini juga salah satunya adalah hal yang perlu disiapkan teman-teman HR dan juga teman-teman LD ya. Ada 7 poin sih sebenarnya di sini yang kurang lebih saya tuliskan dan ini juga tadi mengacu dari crisis manajemennya Harvard Business Review ya. Yang pertama adalah komunikasi gitu. Ya, aku yakin struggling banget buat teman-teman yang biasanya briefing langsung, komunikasi langsung. Sekarang mesti struggling lewat online. Belum lagi kalau koneksinya putus-putus ya. Belum lagi lupa ngecas HP. Nah, itu isu-isu hal yang kayak gitu. Dan kita tahu hati-hati ya. Lewat WhatsApp aja koordinasi itu kadang justru menimbulkan konflik. Karena bahasa tulis itu tidak memuat yang namanya intonasi, tidak memuat yang namanya titik koma gitu. Walaupun kita udah pakai sekian banyak emoticon gitu. Tapi saran saya adalah teman-teman di HR, teman-teman leader, kalaupun Anda mesti kerja sebagian employee Anda mesti kerja dari rumah, sediakan sarana komunikasi yang memang memadai. Mending video conference daripada hanya sekedar koordinasi di WhatsApp. Ya, ini juga kemarin yang saya tanyakan gitu ke klien saya. Oke, ini mau diliburin 1 minggu, mau kerja di rumah 1 minggu. Pertanyaan saya, ini libur atau tetap kerja? Gitu. Tetap kerja Bu. Oke, gimana kamu mantaunya tetap kerja? Iya, nanti saya udah minta ini 2 jam sekali.
mereka mesti report apa yang dilakukan. Gitu. Well, itu idealnya kan ya, gitu. Tapi kenyataannya setiap 2 jam sekali anaknya di rumah juga nanya gitu kan. Abis ini aku ngapain? PR-ku yang ini udah selesai, mesti ngapain? Nah, makanya juga kita nggak bisa kontrol situasi yang ada di rumah masing-masing gitu. Makanya aku pikir juga sarana komunikasi ini perlu benar-benar dipikirkan. Ini saatnya barangkali manajemen juga investasi sedikit terkait dengan sarana komunikasi ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah tentang kebutuhan karyawan, tadi yang saya sampaikan. Karena kebutuhan karyawan ini nggak cuma healthcare ya. Mungkin Anda bisa nyiapin hand sanitizer ataupun masker di kantor atau membekali SDM Anda dengan health care gitu. Cuman yang sifatnya itu nurturing di situ. Karena bayangin aja, saya juga nggak tahu beritanya simpang siur apa ya. Tapi berbagai aktivitas sosial komunitas itu juga sudah dihentikan. Yang biasanya hobi main basket sekarang nggak main basket, gitu. Ini kayak ada yang ngeliat soalnya gitu ya. Kemudian ada yang biasanya hobinya ngafe, gitu di coffee shop kayak Lala, sekarang di rumah kan, gitu kan, gitu. Artinya ada satu hobi, ada satu social food apa ya, sosial ya ini hilang gitu. Terus lagi di beberapa lokasi mungkin aktivitas spiritual juga sudah mulai dibatasi kan, ya. Betul. Yang biasanya kita mungkin ada persekutuan doa, ada apa, sekarang nggak ada semua. Nah artinya sebenarnya ada yang lagi hilang loh Bapak Ibu di SDM kita. Teman-teman HR, ini saatnya ketika kita mau feeding, bukan soal makanannya, bukan soal panic buying, nimbun makanan, enggak, tapi sebenarnya makanan emosional, makanan sosial, makanan spiritual itu mulai hilang. Dan bagaimana kita balancing lagi karyawan-karyawan kita di sana. Ya. Ini tentunya nanti teman-teman kalau mau diskusi juga dengan tim di Sinergia Konsultan boleh ya Mbak Marcel ya. Boleh banget. Kita justru gimana caranya kita saling ngedukung juga. Dan sebenarnya juga kita lagi nyiapin online session yang sifatnya free semacam ini. Ini sebenarnya juga menutrisi ya, gitu. Boleh curhat-curhat dikit gitu juga ya. Nah ada beberapa mumpung, ada beberapa yang lain juga kayak travel. Saya tahu beberapa bisnis itu juga terkait dengan traveling ya. Barangkali ini kebijakan baru yang perlu dirancang gitu. Mengapa se-urgent apa harus traveling seperti itu. Remote work tadi kita udah bahas sedikit. Selain Anda menutrisi SDM Anda terkait sama remote work ini, policy-nya juga harus jelas loh ya. Harus clear mau ngapain. Kalau cuman work from home tapi yang dikerjain apa mereka juga nggak tahu, bingung juga sih gitu. Bayangin aja saya punya klien yang catering. Terus kalau departemen produksi work from home terus ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain, itu namanya libur gitu kan. Sehingga Anda mesti jelas karena apa yang mereka apply, kemudian bagaimana mereka bekerja, bagaimana pekerjaan mereka perlu direview, ini yang perlu disiapkan justru ya. Kemudian supply chain, nah hati-hati teman-teman yang industrinya terkait dengan supply chain ini ya, terkait dengan stok Anda. Saya juga lagi mikirin stok saya. Jangan sampai nanti Anda nimpun barang malah cash flow-nya berantakan, tapi jangan sampai juga Anda kehabisan stok. Maka kita perlu duduk bersama tim untuk mikirin hal ini, termasuk dengan supplier ya. Business tracking dan forecasting. Nah, forecasting kalau buat saya sih juga termasuk bagaimana kita manage cash yang kita punya sekarang ya. Mana bulan depan juga perlu
ada THR. Aku kira ini mana kos-kos yang tidak perlu, itu yang perlu dihemat dulu, cost wise gitu. Tapi juga ini ajakan sih ya untuk teman-teman employee secara keseluruhan. Saya tahu beberapa company mulai cemas, mulai khawatir nggak bisa fully bayar THR-nya. Kalau memang ini kondisi yang Anda alami, saya kira perlu dikomunikasikan jauh-jauh hari sejak awal. Ya. Sehingga orang nggak berharap dan akhirnya mereka kecewa gitu. Tapi ketika Anda komunikasikan, perusahaan akan tetap bayar THR-nya full ya. Cuman karena situasi yang seperti ini, kita bayar setengahnya dulu lah atau apalah. Ya, itu hal-hal yang sebenarnya Anda perlu komunikasikan dari mulai sekarang gitu. Dan yang terakhir adalah being part of the broader solution. Memang ini kan nggak cuman di internalnya kita aja ya, tapi juga terkait dengan industri lain, terkait dengan local government gitu. Kita juga ayo mikirin sebenarnya bagaimana dari bisnis kita ini kita bisa contribute, kita bisa berkontribusi ke society, ke dunia, ke area kesehatan, kemudian atau di area-area lain yang bisa terkoneksi dengan bisnis Anda. Karena aku pikir justru di momen seperti inilah yang kita bisa saling memberikan kontribusi ya. Gitu. Oke, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, adalah merefleksikan apa yang kita pelajari. Ya. Kukira ini momen yang bagus juga ketika teman-teman HR mau mengajak SDM-nya berdiskusi atau mengajak mereka merefleksikan sih apa yang masih kita syukuri gitu ya, apa yang kemudian masih kita khawatirkan, atau juga bahkan Anda bisa mendokumentasikan sebenarnya setiap tanggapan dari teman-teman employee, kemudian apa yang menjadi tindakan mereka. Ini jadi kayak assessment juga ya, atau apapun dampak yang dihasilkan. Untuk apa nanti ini kayak knowledge management gitu. Anda perlu menuliskan di saat krisis seperti ini yang kemudian dilakukan oleh perusahaan. Sehingga ketika nanti mungkin satu saat lagi jauh di tahun-tahun yang akan datang terjadi krisis yang serupa, manajemen yang besok itu sudah punya satu dokumentasi, sehingga mereka punya materi pembelajaran, mereka punya peluang untuk melakukan perbaikan ketika terjadi situasi yang serupa. Ya, ini juga penting loh teman-teman. Jangan biarin berlalu begitu aja, karena justru di momen seperti ini saya yakin banyak keputusan-keputusan, banyak hal-hal kecil yang terjadi, yang diaplikasikan. Nah, buatlah itu menjadi catatan, sehingga nanti Anda di HRD, Anda punya satu dokumen crisis management gitu ya, crisis management di perusahaan A, ya, sehingga semua orang tahu, ya, ini menjadi satu dokumen, ya. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah mari kita bersiap, ya. Kita udah tahu lah, nggak perlu kelamaan ya. Tapi seminggu pertama di Indonesia udah mulai working from home beberapa ini. Di negara lain lebih parah lagi, ya. Mari kita bersiap untuk sesuatu yang baru. Saya yakin, saya kok mengira gitu, memprediksikan gitu. Setelah ini akan banyak perusahaan yang mungkin nggak bisa bertahan, perusahaan yang kecil bisa jadi itu akan banyak yang tumbang. Kemudian kalaupun yang bertahan, barangkali model bisnisnya akan berubah besar-besaran. Ya. Di kami juga terasa sekali. Ya, yang dulu jadi alasan sekarang kepepet gitu. Sekarang kepepet harus ya. Ini kita juga ngadain Zoom yang ngadain live FB yang bisa berempat gini.
kemarin kita juga nggak lakuin ya Marcel ya. Enggak, cuma sendirian ya. Malah live juga sendiri-sendirian. Tapi justru karena terjadi kondisi seperti ini, kita jadi kreatif gitu. Nah, dalam kondisi krisis, aku percaya sih ya, ada dua hal. Yang pertama adalah orang jadi ikutan krisis. Tapi yang kedua, ada orang-orang yang melihat di mana ada krisis, itu akan punya satu peluang baru. Ya. Nah, ini juga satu peluang. Saya mikir, oh keren juga ya. Habis itu nanti kita kalau live Facebook bisa berempat nih, rame-rame gini. Ya. Nah, saya nggak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Bisa juga, ini nggak berharap ya, tapi teman-teman akan ada dua perubahan juga. Ready, prepare for the next crisis. Ya, krisisnya bukan soal kesehatan lagi, tapi Anda bayangin aja, kemarin saya lihat beberapa foto di satu pasar tradisional, di satu kota yang isunya cukup kuat, itu sepi banget. Dan beberapa teman saya bilang di situ, ini udah 3 hari, di pasar ini ada orang, tapi semuanya penjual, nggak ada pembeli. Nah, bayangin aja krisis berikutnya nih apa nih? Kalau ini terjadi terus-menerus, ya. Termasuk tadi ya yang saya bicarakan panic virus, worry virus gitu. Itu juga akan bisa menjadi krisis-krisis berikutnya, ya. Dan juga di sisi yang berbeda, kita juga perlu bersiap pada dunia bisnis yang berubah. Ya. Saya yakin guru-guru akhirnya terpaksa bikin materi pembelajaran e-learning, ya. Online shopping, gitu, online education, public health investment, itu kan hal-hal yang akan muncul, bisa jadi muncul setelah ini. Ya. Jadi aku kira, yuk teman-teman bersiap. Anda mungkin di level tertentu di tim manajemen Anda, mungkin sampai di level manager, beberapa supervisor, yuk diajaklah diskusi. Kalian mereka lagi mungkin nggak terlalu banyak kerjaan, mereka dari rumah, kita bisa bikin diskusi-diskusi semacam ini di internal perusahaan Anda, entah pakai Zoom lah, entah pakai Skype lah, entah apapun, tapi mengisi kegiatan yang produktif untuk teman-teman yang kerja dari rumah. Nah, itu sih 7 hal yang aku bisa, yang inilah ya, yang aku bisa sharingkan ke teman-teman yang ada dalam pemikiranku. Nah, barangkali Lala atau Marcel ada tambahan, atau kita bisa jawab pertanyaan teman-teman yang ada di komen ya. Boleh. Saya juga ingat Bu Amel kemarin juga tim Sinergia sudah mengadakan beberapa survei gitu ke email teman-teman HR gitu ya. Nah, ada banyak juga yang mulai khawatir gitu dengan proses efisiensi, sama nih seperti yang baru dikomen oleh Pak Sanjaya, karena bisnisnya mulai turun gitu kan. Nah, terus mereka udah mulai jaga-jaga untuk malah efisiensi SDM-nya. Nah, sambil itu saya mungkin bacain pertanyaan yang ada di Facebook gitu. Kalau Bu Amel nanti juga ada pertanyaan yang di Instagram ya. Nah, yang pertama tadi ada dari Pak Ardian Mustafa gitu. Pak Ardian Mustafa ini staf kami di divisi F&B, cemas terkait kunjungan pelanggan yang unpredictable sakitnya. Peran dan strategi HR-nya gimana ya kira-kira gitu. Oke. Langsung jawab ya. Atau mungkin Lala ada sedikit ini dulu. Nanti aku bisa repeat juga untuk teman-teman yang di Instagram. Sorry, boleh dibantu ulang pertanyaannya? Iya. Jadi Bu Lala, staf kami di divisi F&B, Food and Beverage, cemas terkait kunjungan pelanggan yang unpredictable. Kira-kira peran dan strategi HR yang bisa diterapkan seperti apa ya? Oke, unpredictable ini maksudnya jadi lebih banyak atau lebih sedikit nih? Iya, benar, itu tambah banyak atau bisa lebih sedikit ya. Kalau misalnya aku simpulkan aja sedikit kali ya.
karena jarang orang pada mau keluar. Nah, kalau misalnya lebih sedikit sebenarnya ini saya sedikit sharing ya. Jadi ada satu perusahaan kemarin juga sempat diskusi juga dengan saya. Mereka mulai memberlakukan unpaid leave, cuti tidak berbayar, tapi lebih kepada mereka diminta untuk mengambil sisa cuti yang ada. Itu sebenarnya Oh, cukup. itu kalau ke karyawan ya. Untuk ke karyawannya. Oke. Boleh nggak sih secara hukum itu, Lala? Kalau misalnya pengambilan cuti sebenarnya itu masih dimungkinkan ya. Pengambilan cuti ya. Karena ini kan adalah situasi yang kita juga Tidak duga. duga, dan kalau HR di sini kan harus bisa menjadi sebuah jembatan nih antara karyawan dan perusahaan. Seandainya posisi di business owner pun saya yakin ini bukan posisi yang mudah buat semua orang. Pasti. Ya, jadi yang bisa kita lakukan adalah kita mungkin bisa diskusi bareng. Jadi saya tertarik banget tadi ada satu slide-nya Bu Amel ya tentang communication. Itu mungkin yang belum terbuka ya dilakukan di company ya. Ya. Sebenarnya apa sih win-win solution yang bisa diambil, diajak untuk karyawannya bisa berpikir juga dari sisi bisnis. Mereka bukan cuma supporting, tapi kalau mereka berada di posisi ini, what is the solution untuk company ini? Ya. Itu mungkin sih ada tambahan bisa. Iya, itu cara pertama sih ya, mengambil cuti gitu. Ya, tapi dengan situasi seperti ini, saya kira karyawan juga bisa memahami. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita sebagai HR itu mengkomunikasikan, membuat satu forum komunikasi, bicara dari person ke person, bicara dari hati ke hati, sehingga setiap SDM juga tahu kondisi perusahaan, ya kan. Unpaid leave ya, itu bisa juga terjadi. Cuman saya tahu pasti itu juga nggak bisa dalam jangka waktu lama, ya. Karena yang namanya SDM kita, mereka juga butuh biaya hidup gitu, ya. Kalau ini unpaid leave terus-terusan, terus gimana juga, ya. Tuh. Tapi tadi sedikit menyambung pertanyaan tadi ya Marcel ya. Kalau kemudian kebetulan bisnis Anda adalah sistemnya outlet dan Anda khawatir dengan customer yang datang ke outlet itu dari berbagai macam latar belakang, saya kira orang sekarang sudah mulai sadar, bikin aja announcement di pintu masuk toko Anda dan memang sediakan lah ya healthcare yang standar lah, entah itu tempat cuci tangan lah, entah itu entah itu hand sanitizer lah. Kemudian orang sekarang nggak keberatan kok. Waktu itu sebenarnya sempat awal Maret saya punya satu kelas yang kami sempat diskusi sih, fasilitatornya sempat tanya ke saya gini, ini yakin ya nggak apa-apa ya orang keberatan nggak ya dicek temperaturnya gitu. Ternyata begitu peserta-peserta itu datang, ya mereka nggak keberatan tuh dicek temperatur. Mereka justru seneng karena kita berhati-hati. Loh karena satu toko ya, si A masuk, kemudian si B mau masuk, si B ini juga lihat-lihat loh di tokonya kita ada siapa gitu. Iya, justru kita bikin aja satu X banner di toko Anda, itu ya bahasanya yang enak, bahasa yang respect, menyampaikan bahwa untuk ini kepentingan kita bersama ada sekian prosedur gitu, cek atau apalah, siapin sanitizer dan kemudian juga jaga jarak. Kemarin Mbak Marcel sama Lala, saya kebetulan order makanan dari salah satu ini online kan ya, nggak boleh sebut merek kan. Ternyata waktu saya order mau chat drivernya, langsung ada automatic chat yang di situ menuliskan bahwa kita lo nyaranin bahwa nanti kalau drivernya drop makanan, udah minta dia drop aja di teras rumah Anda atau di lobi. Nanti Anda ambil, jangan lupa untuk jaga social distance sama driver kami. Nah, ini kan justru dari providernya sendiri gitu ya.
yang menyarankan pada si customer. Jadi justru bukannya kita takut sama customer, tapi kita itu kasih tahu customer, Bapak Ibu demi kebaikannya Anda juga perlu jaga jarak dengan tim kami, dengan karyawan kami. Jadi dari kacamata kita yang dijaga gitu. Customer ngelihatnya bukannya, kamu customer kamu mesti jaga jarak dong sama karyawan saya, nggak gitu gitu. Kebalik ya itu ya malah ya. Kebalik gitu. Itu bukan bahasa servis yang yang bukan tepat ya. Excellent gitu. Bukan service excellent. Tapi ya ini saya belajar dari sini. Anda jaga jarak ya dari drivernya kami gitu. Tuh. Bagus sih itu. Jadi nggak apa-apa juga ya. Menambahkan kali ya Bu ya. Tadi kalau misalnya ingin mensosialisasikan ke karyawannya terkait dengan kondisi bisnisnya seperti apa, HR jangan lupa bawa data-data gitu. Karena ini kan isu yang cukup sensitif gitu. Ya kan? Bahwa ini loh lihat nih dalam seminggu aja yang biasanya kayak seperti ini, penurunannya seperti ini gitu. Membuat mereka juga sama-sama sadar akan data dan angka. Kayak gitu. Nah, waktunya nggak banyak, ternyata cepet banget sih diskusi ini gitu. Tapi saya harus bacain komen lainnya ya Bu ya. Boleh. Berikutnya ini dari Pak Dani Kosasi Bu. Gitu. Jadi bagaimana penilaian kinerja karyawan di saat working from home? Ini yang selalu jadi isu nggak sih? Bu Lala juga nggak sih? Kayak, terus gimana kita tahu dia kerja atau enggak gitu? Lala mau duluan, bagaimana penilaian karyawan pada saat dia working from home? Kalau dari aku ya, dari sudut pandangku, sebenarnya itu terkait dengan tugas yang kita berikan, yang kita juga tadi sempat bahas di slide-nya Bu Amel sebelumnya ya. Apakah tugas yang diberikan itu sudah cukup ada tolak ukurnya atau tidak? Karena ya balik lagi, senang-senang aja sih kerja di rumah, yang tadi dibilang ya, bangun tidur bisa jam 8, nggak usah mandi, duduk di depan laptop. Kalau betul. Tinggal pakai jas doang. Kalau nggak pakai atasan, nggak pakai celana kan? Ya pakai lah. Tapi it's a good question sih. Jadi akhirnya kita bisa dari HR juga cukup membuat suatu ukuran ataupun penilaian ataupun job yang jelas. Betul. Skema kerjanya mesti jelas ya. Betul. Karena kalau enggak, jadi sebenarnya banyak pihak yang akan mengambil untung dari kejadian ini. Akhir-akhirnya nanti kita akan memberikan satu dispensasi. Kalau penilaiannya jelek, ya udah deh, soalnya jelek karena waktu itu kan kita nggak sempat nilai, mereka pada kerja di rumah. Alasan yang baik. Itu baik buat karyawan, ternyata juga itu tidak baik buat si business owner juga. Nah, perannya HR lagi untuk menjembatani nih antara business owner, bisnis dan karyawan lagi. Ya. Jangan mengeluh teman-teman HR ya, karena memang topiknya hari ini adalah peran HR menyiasati work from home. Judulnya juga peran HR. Ya, aku setuju Lala sih mesti jelas. Aku ulang sedikit ya, karena ada teman-teman di Instagram yang join, jadi karena mereka nggak bisa dengar live dari Lala kan. Kriteria kerjanya mesti jelas dari rumah. Barangkali memang mau tidak mau ada KPI yang agak ditoleransi atau disesuaikan ya. Tapi saya yakin lah dari sekian poin KPI Anda masih ada kok KPI yang masih bisa dicapai, ya. Bukan hanya karena alasan itu, ya. Be adaptif, gitu. Sesuaikan tadi prosedur, kita juga ngomongin prosedur ya. Ada beberapa prosedur yang kita juga perlu adaptasi terkait dengan isu kondisi sekarang ini, ya. Ada pertanyaan berikutnya kah, Marcel? Ada sih, ini banyak sih Bu sebenarnya pertanyaan. Kayaknya kita tambah kali ya, 5-10 menit gitu, nggak apa-apa Bu Amel? Boleh, nggak apa-apa ya. Oke, nah sebenarnya ada pertanyaan dari Pak Bambang gitu ya. Bagaimana caranya karyawan bisa masuk kerja dan aman dari COVID-19 gitu. Nah, ini kayaknya aku langsung nyambung aja sebenarnya terkait dengan regulasi pemerintah, terkait dengan saran-saran dari banyak bidang kesehatan. Ini sudah banyak artikel yang beredar Pak. Gitu. Bisa juga lihat di
situs pemerintah, kalau nggak salah namanya covid19.go.id. Di situ sudah ada perkembangannya COVID-19 seperti apa, dan juga ada juga cara-caranya gitu. Kalau misalnya tetap masuk kerja, apa sih yang harus disiapkan oleh kantor supaya bisa kerja dengan aman. Kayak gitu kali Bu ya. Betul, ya. Nah, terus kemarin juga diskusi sedikit Sel sama kebetulan manajer HRD salah satu rumah sakit yang menjadi salah satu rumah sakit rujukan. Memang dia bilang, ya mereka sangat ngejagain shift untuk beberapa karyawan juga diberi mes karena untuk mengurangi kontak dengan keluarga SCM itu sendiri gitu. Justru jadi di rumah sakit itu beberapa area, beberapa kamar dijadiin mes untuk perawat maupun dokter. Kemudian juga ya pastilah ya peralatan standar kesehatan. Dia juga bilang saya juga nggak tahu nih hari ini saya habis berapa liter hand sanitizer gitu. Dan sebenarnya suplemen kayak vitamin. Oke, suplemen tuh. Iya, karena gini, tidak semuanya bisa work from home ya. Misalnya ada yang kerja pabrik gitu. Lah kalau mesinnya nggak ada yang mengoperasikan ya siapa yang mengoperasikan gitu. Maka SDM yang masih bisa bekerja dari manajemen bisa memberikan supply vitamin atau cateringnya mungkin makan siangnya juga bisa dibagusin lah ya, jangan gorengan gitu. Ya itu konsumsinya makanan sehat gitu ya. Ya, itu upayanya. Oke. Nah, next question Bu, itu tentang kebijakan traveling overseas gitu. Apakah di perusahaan Bapak Ibu ada polisi untuk traveling overseas or domestic menggunakan pesawat selama working from home ini? Nah, ini juga kita baru dapat case gitu ya. Salah satu tim kami di Sinergia juga ada self isolation di Jakarta. Iya. Selama 14 hari gitu. Tapi mungkin Bu Amel atau Bu Lala punya informasi tentang traveling overseas or domestic menggunakan pesawat ini. Traveling, Lala dulu kali ada pengalaman. Pengalaman saya ini pengalaman pribadi ya. Iya, boleh. Pengalaman yang jadi ini sih sebenarnya. Kalau misalnya traveling overseas, kalau saya pribadi kebetulan kemarin saya sempat cancel trip juga ya ke luar dikarenakan COVID-19. Sebenarnya gini, kalau tadi saya sempat sharing too much information will kill you, itu bukan berarti saya tidak menyerap informasi, tapi saya menjadi lebih cerdas untuk memilah informasi. Terkadang dari sisi kalau dari sisi pribadi nih untuk traveling overseas, apakah memang itu sangat penting sekali atau tidak? Karena bisa jadi imun tubuhnya kita bagus, tapi kita carrier the virus itu juga bisa kan? Ya, betul. Dari pihak company dengan situasi yang ada, apakah memang traveling overseas untuk bekerja penting banget ya? Penting banget karena Indian, karyawan kita mungkin sehat, tapi opsi yang kedua dia mungkin akan menjadi carrier untuk virusnya, dan itu juga tidak baik. Jadi ya be smart aja sih, really smart lah dengan situasi ini. Kalau memang misalnya menghadiri meeting or anything, ini kan bukan bencana di Indonesia aja ya, ini bencana di dunia kan. Saya yakin juga pasti banyak another option, banyak toleransi, banyak kesepakatan yang Kalau meeting, nego-nego yuk via online deh. Kalau bingung bahasanya kan pakai angka aja ya disebutin ya. Iya, banyak cara lah. Aku pikir kalau traveling ya memang mending dibatasin dulu ya, gitu. Dan sampai jangka waktu tertentu barangkali Anda juga bisa bikin kebijakan di internal lah. Ya. Kemarin aja salah satu peserta saya di awal Maret kita bikin workshop di Bali, dia kerja di salah satu bank. Itu waktu awal-awal isu ya, itu aja udah diminta self isolation gitu. Jadi barangkali ditunda dulu aja Pak. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya ya. Ini ada dari Pak Sutoyo Limas gitu. Kalau situasi 14 hari ini, amit-amit Bu, kalau berkepanjangan gitu ya, bisnisnya ini ada driver dan kernet gitu.
Nah, untuk driver mungkin masih bisa mengirim walaupun dikit, tapi untuk kernet yang sifatnya support, mungkin apa yang perlu kita lakukan ya, gitu. Karena driver dan kernet ini sudah karyawan tetap dan jumlahnya ini lebih dari 10 pasang, gitu. Oke. Kan juga Ini bisa kalau jadi dirumahkan ya? kalau dirumahkan, enaknya diapain gitu. Bisa sih tetap kirim, cuman terbatas. Iya. Gitu. Yang pertama pasti komunikasi ya, sampaikan apa adanya aja Pak Sutoyo, apa adanya kondisi perusahaan saat ini gitu. Karena ya kalau memang perusahaan benar-benar tidak sanggup membayar full gaji, ya saya kan juga nggak bisa minjemin duit ke semua orang gitu kan ya. Gitu. Jadi aku pikir komunikasi itu yang paling penting. Kemudian kalau Anda masih bisa memberikan basic salary, itu paling enggak ya diusahakan gitu ya. Nah, sebenarnya mungkin ada beberapa hal juga yang bisa menjadi bisa apa ya, jadi ide gitu. Terutama kalau teman-teman sudah memberlakukan BPJS ya di perusahaannya. Karena ada misalnya BPJS kesehatan, artinya karyawan yang punya problem kesehatan mereka bisa menggunakan itu, BPJS ketenagakerjaan, sebagian dananya kita bisa bilang barangkali mereka bisa menggunakan dulu, yang nanti ketika kondisi perusahaan sudah lebih stabil itu bisa di cover ulang. Nah ini kan hal-hal yang bisa dicari ya jalan keluarnya ya. Gitu. Tetap harus disampaikan Pak. Dan saya kira ini momen yang tepat juga gini Pak Sutoyo. Saya menyarankan ke beberapa company pada saat proyeknya itu menurun, ini saat yang tepat untuk melakukan training, review ulang, konsolidasi gitu. Tetap aja masuk misalnya satu hari misalnya cuma beberapa orang. Ngapain? Servis kendaraannya, atau mungkin membersihkan kantor, atau mungkin apa ya? Artinya work from home ini bukan membuat kita benar-benar stop loh teman-teman gitu. Kita ini belum benar-benar lockdown gitu. Dan justru disitulah kita, ayo jangan latah, seolah-olah mesti berhenti semua, enggak. Pun online seperti ini jadi pembelajaran. Ya. Jadi ada sesuatu yang masih bisa dilakukan lah pastinya di rumah. Gitu. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi kah? Ya, ini yang terakhir Bu Amel gitu kan. Oke. Terkait dengan rekrutmen, wah seru nih. Ya. Karena sampai hari ini pun Sinergia masih membantu melakukan tes rekrutmen, jasa rekrutmen masih dibuka. Jadi ini pertanyaan yang menarik gitu dari Bu Ayu Tata Pradita gitu. Bagaimana proses perekrutan kandidat baru yang sudah dinyatakan diterima kerja, tetapi sistem yang diterapkan itu working from home? Hayo. Gitu. Pertanyaan pertama gini, Bu Ayu udah punya pekerjaan yang dia bisa lakukan di rumah nggak? Kalau memang ternyata belum ada pekerjaan yang siap untuk dia lakukan di rumah, saya pikir Anda bisa bikin surat kontrak per tanggal yang Anda perkirakan. Misalnya di bulan April atau pertengahan April gitu ya. Jadi ada surat kontraknya dulu untuk membuat dia juga merasa tenang. Oh ya tenang, saya udah bisa diterima, tapi dengan kondisi seperti ini maka tanggal bekerjanya saya yang disesuaikan. Atau katakanlah mungkin ketika dia karyawan baru, bisa juga karena ini pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah ini baru 25% dari total pekerjaan yang kamu bisa lakukan, maka kita juga berikan dulu proporsionalnya gajinya. Seperti itu juga bisa. Oke. Ya. Jadi kita juga bisa memperkirakan ya kira-kira kapan kondisi ini juga akan segera pulih gitu. Nah, betul. Jadi bisa mumpung belum kontrak dan segala macam, kontraknya bisa didahulukan seperti itu gitu ya. Karena toh ini juga kondisi atau isu global sehingga saya rasa juga orangnya akan mengerti gitu, memahami kondisi perusahaan seperti apa. Oke, saya rasa itu Bu Amel di Instagram. Apakah ada pertanyaan yang menarik dan mau di-share?
Karena di Instagram lagi ketutup. Tapi tadi ada beberapa komentar yang Oke. sifatnya positif. Ya udah lagi ketutup karena udah 1 jam, jadi ketutup Oke. otomatis by system. I see. Nanti Oke, kita oke. jawab di kolom komen Iya, aja kita ya akan kalau masih jawab ada di kolom pertanyaan. komen. Betul, betul. Kita akan Termasuk jawab di teman-teman yang ini ya, yang barangkali tadi delay baru aja dengerin, Anda bisa drop pertanyaan, kita bisa jawab melalui kolom komen. betul, betul gitu. Jadi terima kasih untuk kehadirannya. Teman-teman juga boleh share gitu ya. Apa sih the most Insight-nya ya. significant insight gitu dari hari ini, dari sesi ya kurang lebih 1 jam ini ya Bu Amel ya. Betul. Belajar apa sih gitu. Nah, kalau saya mau ngulangin dikit nih Bu Amel tadi ada dan Bu Lala itu juga ada 7 peran HR dalam menangani isu ya working from home dan COVID-19. Yang pertama adalah pilih dan pilah informasi. Yang kedua adalah waspadai siklus berita antara yang fact dan fake gitu ya. Terus yang ketiga adalah ketahui informasi mana yang relevan dan sebagai HR membuat review informasi yang berguna. Yang keempat adalah hati-hati dengan birokrasi di kantor dan pemerintah. Yang kelima, membangun respon yang seimbang. Yang keenam adalah merefleksikan apa yang bisa kita pelajari dari isu ini. Dan yang ketujuh adalah be ready to change, gitu ya. Nah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Bu Lala. Thank you. Thank you udah sharing di Thank you. sini. Semoga tetap aman, tetap sehat, supaya bisa terus beraktivitas. Bu Amel, thank you juga insight-nya, sharing-nya. Kasih juga. Ya, thank you juga buat teman-teman yang sudah hadir dan bertahan sampai sore ini. Boleh juga share insight-nya dari sesi hari ini di kolom komentar. Kami akan balas dan kami akan baca kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ganjel gitu ya. Nah, buat teman-teman, PowerPoint hari ini sudah kami siapkan. Teman-teman bisa lihat di slide gitu ya, di layar teman-teman semua. Sinergiakonsultan.com/materi FB Live. Di sana ada PowerPoint ini, teman-teman bisa download. Cuman mohon maaf sekali karena sistem download materi ini hanya bisa dilakukan dalam 2 hari aja. Jadi cepetan aja gitu ya, kalau mau download langsung setelah live ini bisa di-download, tapi akses rekaman ini tetap bisa disaksikan di FB page Sinergia Konsultan.